Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar, bapak, ibu-ibu, khususnya para penyuluh agama di Indonesia. Bersyukur pada Allah, hari ini kita dapat bertemu dalam forum ini dalam rangka membicarakan tentang penyuluh agama, khususnya tentang penyuluh agama award. Ya, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, teman-teman penyuluh agama, belakang ini telah sampai kita pada agenda persiapan Penyuluh Agama Islam Award 2025. InsyaAllah untuk beberapa bulan ke depan agenda pemilihan Penyuluh Agama Award tahun 2025 akan digelar kembali. Berarti pada bulan-bulan ini kawan-kawan, teman-teman sedang sibuk mempersiapkan diri dalam menuju pemilihan Penyuluh Agama Award tahun 2025, apakah di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Perkenalkan diri saya, Rusman Edi, SAG MPD, penyuluh agama, Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah, pada PAI 2024 yang lalu kita dianugerahkan sebagai PAI Award tahun 2025 dalam kategori pendampingan kelompok rentan. Berkaitan dengan agenda ini tahun 2025 akan digelar, maka kami ingin mungkin sedikit berbagi di hadapan kita bersama tentang persiapan atau langkah menuju PAI Award 2025. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa sebagai inspirasi atau motivasi bagi kita, atau sebagai pedoman langkah-langkah kita untuk mempersiapkan diri kita menuju PAI 2025 secara umum. Berdasarkan pengalaman apa yang telah kita lakukan pada pemilihan penyuluh agama Islam teladan tingkat nasional tahun 2021 yang lalu, kemudian pada ajang PAI Award yang pertama tahun 2023, dan terakhir pada tahun 2024 yang lalu, itu pemilihan Penyuluh Agama Islam Award 2024. Beranjak dari pengalaman itu, kami ingin membagi sedikit pada teman-teman tentang persiapan demi persiapan ini. Seperti apa yang telah kita lalui, pengalaman, bahwa rasanya teman-teman dah tahu persis ya apa yang harus disiapkan, ya mungkin dari bahan atau apa. Namun di sini kami menyampaikan sedikit pengalaman saja terhadap teman-teman di sini. Pertama adalah persiapan mental kita. PAI Award ini adalah sebuah ajang, ya, ajang boleh dibilang sebagai kompetisi, ya, menuju PAI Award. Ya, sebetulnya PAI Award ini secara dasarnya adalah bertujuan untuk menjalin silaturahmi di antara penyuluh agama seantero Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, ajang penyuluh award ini adalah sebagai gambaran, ya, kita melihat dari dekat bagaimana tugas kepenyuluhan yang diberikan, yang dilakukan oleh teman-teman di daerahnya masing-masing. Yang ketiga, mungkin memang dalam rangka mencari, memilih, menetapkan penyuluh agama award, ya, berdasarkan apa yang
telah ia lakukan itu dan dinilai dalam ajang penyuluh award ini. Setelah kita, mungkin penyuluh teman-teman ditetapkan sebagai wakil, mungkin sebagai duta, sebagai utusan, mungkin ke tingkat kabupaten kota, mungkin ke tingkat provinsi, ataupun nanti ke tingkat nasional. Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pedomani, ataupun sebagai hal-hal tertentu yang bisa kita siapkan. Pertama itu adalah persiapan mental kita, tentunya persiapan diri kita. Ini terkait dengan komitmen kita sebagai orang atau penyuluh yang ditunjuk, yang mewakili kabupaten kota kita, mungkin provinsi kita menuju pada ajang berikutnya. Tentunya kita yang ditunjuk, kita yang ditetapkan, kita yang di-SK-kan, tentunya kita harus komitmen, kita harus bertekad untuk menerima amanah ini. Kemudian lagi kita harus konsekuen ini, segala apa yang ditimbulkan dari apa yang telah ditetapkan kepada kita, tentunya kita harus terima amanah ini, melakukannya dengan sebaik mungkin. Amanah yang diberikan kepada kita sebagai utusan penyuluh agama Islam Award. Yang ketiga, persiapan kita tentunya di sini kita ada suatu mental atau kita merasa optimis ya. Dari apa yang kita lakukan itu kita percaya diri, kita harus bertekad untuk melakukan yang terbaik sebagai utusan daerah kita. Kemudian lagi tentunya tidak lepas dari persiapan lokus yang kita apungkan, lokus yang kita unggulkan, atau objek yang kita unggulkan dalam ajang pemilihan penyuluh agama award ini. Pertama tentunya terkait dengan objek binaan ini, kita harus bisa memilah dan memilih objek mana yang harus kita unggulkan. Biasanya yang kita unggulkan ini tentunya yang kegiatan yang di luar zona nyaman ya, zona nyaman yang biasa kita lakukan. Artinya selama ini belum pernah disentuh sebagai kegiatan penyuluhan, maka kita mengangkatkan itu sebagai lokus kita. Maka sebelumnya tentu dalam pemilihan objek binaan kita harus mampu atau memilih objek binaan yang di luar atau hampir tak tersentuh oleh kegiatan-kegiatan bimbingan penyuluhan, seperti kelompok-kelompok rentan itu, apakah korban-korban yang lain, apa lansia, apa anak-anak yang berkekurangan, atau kelompok-kelompok tertentu yang menurut kita ada kelompok-kelompok khusus. Makanya ini biasanya bisa kita naikkan atau kita unggulkan dalam sebuah ajang pemilihan penyuluh agama award. Kemudian lagi berkaitan dengan objek binaan ini, objek ini punya ciri khas tertentu, punya keunikan, sehingga kita percaya diri untuk mengangkatkan ini, karena ada sebuah keunikan mereka, ada kelompok-kelompok mereka yang perlu kita unggulkan. Kemudian lokus ini, objek ini belum pernah diapungkan sebelumnya. Kelompok-kelompok seperti ini, kelompok-kelompok khusus seperti kelompok-kelompok yang kita sampaikan tadi. Pengalaman kita pernah kita mengapungkan anak-anak yang berkekurangan, seperti anak disabilitas ya, ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, ada autis dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Mungkin di teman-teman kawan-kawan banyak kelompok-kelompok yang unik, kelompok-kelompok yang khusus perlu mendapatkan bimbingan penyuluhan, maka ini menjadi perhatian kita. Kemudian ada persiapan berikutnya, tentunya ada persiapan bahan secara administrasi kita, berkas kita yang pertama ada
apa namanya, ada portofolio, ada di dalamnya profil. Ya, profil itu menggambarkan siapa kita, menggambarkan riwayat ada pendidikan kita di mana, ya, pengalaman kita apa yang pernah kita lakukan. Berarti profil ini menggambarkan siapa diri kita. Maka di situ kita gambarkan tentang diri kita. Mungkin dari sisi akademik, mungkin sisi prestasi, mesti penghargaan, pengalaman di masyarakat atau secara organisasi dan lain sebagainya, perlu kita sampaikan dalam profil kita. Kemudian lagi terkait dengan itu ditambah dengan mungkin refleksi kegiatan bimbingan kepenyuluhan pada kelompok yang kita unggulkan tadi. Misalnya kelompok disabilitas. Ya, tentunya refleksi ini semua yang terkait berkas kita dengan bimbingan kepenyuluhan. Mungkin ada bagi teman-teman ada RKT-nya, ada RKO-nya, ada bukti fisiknya, ada dokumentasinya, kemudian ada laporannya. Itu ya kita cover semuanya sebagai bentuk refleksi bimbingan kepenyuluhan yang telah kita lakukan. Biasanya ini diminta kepada kita sebagai peserta penyuluh award pada kegiatan 2 tahun terakhir. Kemudian lagi dari sisi bahan juga biasanya dalam persyaratan ajang pemilihan penyuluh agama award ini kita diminta sebagai dalam bentuk KTI, karya tulis ilmiah. Ya, kalau kita membayangkan dulu adalah makalah, sekarang 2 tahun belakangan ini kita diminta untuk membuat sebuah KTI dalam bentuk jurnal terkait juga dengan apa yang kita unggulkan itu. Seperti tadi contohnya bagi kami sendiri kelompok disabilitas, maka kita bikin program kita yang terkait dengan anak disabilitas itu. Tahun lalu kami pernah membuat sebuah KTI ini sebagai persyaratan dalam kompetisi ini. Kita bikin pembinaan anak spesial, ya, pembinaan agama anak spesial di Kota Bukit Tinggi. Ini salah satu contoh kita bikin ini dalam bentuk jurnal KTI kita. Kemudian lagi terkait dengan ini juga ada persiapan terkait dengan video pendek. Ya, video pendek ini adalah deskripsi atau menggambarkan kegiatan yang kita lakukan itu. Biasanya penitia meminta kita dalam waktu mungkin 4 menit atau berapa, ya. Maka video kita itu include di situ mulai dari awal, progresnya dari awal, lalu prosesnya kayak apa, lalu hasilnya kayak apa. Nah, hasilnya apa? Nah, tergambarlah dari video ini apa-apa yang telah kita lakukan. Maka dari video ini tergambar kondisi awalnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hasil akhirnya apa. Terlihat dari situ bagaimana kontribusi penyuluh bagi masyarakat. Maka kita tahu dalam ajang pemilihan penyuluh agama award ini, kami kutip kembali apa yang disampaikan oleh Bang Amirullah dulu. Pada ajang penyuluhan award ini bukanlah melihat seberapa hebatnya Anda, tapi ini adalah melihat seberapa bermanfaatnya Anda bagi masyarakat. Maka inilah yang perlu, yang diamati, dilihat, dinilai oleh Dewan Juri kita. Kemudian lagi ada tahap berikutnya adalah tahap presentasi. Ya. Dalam presentasi ini perlu kita pahami tentunya kita bagaimana menyampaikan, bagaimana meyakinkan ya, para pembaca, pengamat, penilai bahwa apa yang kita sampaikan itu benar adanya, apa yang kita sampaikan itu ada manfaatnya bagi masyarakat ya, dari apa yang kita sampaikan itu. Tentunya di presentasi ini ada bahan yang kita siapkan. Bahan presentasi itu apa yang kita sampaikan. Pertama mungkin ada latar belakangnya yang kita sampaikan siapa komunitasnya, apa tujuan program ini, ya, kemudian prosesnya kayak apa saja yang kita lakukan dalam melakukan proses pembinaan penyuluhan di objek binaan kita itu. Nah, kita paparkan ini lewat presentasi kita. Maka terakhirnya itu ada
hasil dari apa yang kita lakukan itu hasilnya seperti ini, ya, mereka telah mampu berbuat ini, mereka telah mampu melakukan ini dan segala macamnya, itu sebagai bentuk hasil akhirnya. Hal ini tentunya bisa didukung oleh hasil penilaian, hasil evaluasi, ya mungkin lewat data, lewat infografisnya, lewat tabelnya atau segala macamnya. Maka ini dalam rangka menguatkan hasil itu memang pasti adanya. Kemudian lagi tentunya dalam presentasi perlu kita garis bawahi juga bagaimana kita mempresentasikan ini, mungkin dari teknik presentasi kita, gaya presentasi kita, performan kita dalam menyampaikan, gestur tubuh kita, ekspresi kita dalam menyampaikan kepada tim penilai kita, sehingga tampilan kita itu jadi menarik bagi orang-orang yang menyaksikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu mereka yakin itu benar adanya. Kemudian lagi tentunya ada pendukung dari apa yang kita sampaikan itu, mungkin ada pengakuan dari pihak-pihak lain, ya, atau dari usernya, dari penerima yang merasakan pembinaan kita ini, mungkin pesertanya, mungkin para pejabatnya dan dinas-dinas terkait di situ, terkait apa yang kita sampaikan itu memang benar adanya. Mungkin teman-teman yang lain, mungkin itu secara garis besarnya sedikit yang dapat kami sampaikan sebagai kita yang pernah melalui mulai dari penyuluh teladan sampai penyuluh agama Islam Award. Mungkin mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang hari ini insyaallah terpilih sebagai duta, sebagai utusan di daerahnya masing-masing menuju kompetisi yang lebih tinggi, mungkin di tingkat provinsi, mungkin di tingkat Sumatera Barat. Ataupun bagi kawan-kawan yang belum hari ini, tahun ini, mungkin tahun depan bisa menyiapkan bahan-bahan kita dari hari ini terkait dengan pemilihan penyuluh agama award ini. Kami mendoakan kawan-kawan semua yang telah ditetapkan, yang terpilih menuju pemilihan penyuluh agama award tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Kami mendoakan sukses selalu, lancar dan mencapai hasil yang terbaik. Itu saja hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.